Tapi sebenarnya bila kita inilah adalah jembatan antara wayang dan dalang. Kita inilah jembatan antara Tuhan dan manusia. Jadi yang jembatan inilah mempertemukan agar Esa, ketika sudah Esa kita nonton Allah sambil makan popcorn, nonton wayang, nonton dalang. Kita dicipta hanya untuk itu. Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Ya tidak, Kang Mas? Bisa juga. Boleh saya kejar? Silakan dikejar. Saya tidak lari, Kang Mas. Saya tetap di sini. Iya, saya pun silahkan dikejar. Sudah berhadapan-hadapan, sudah berpeluk-pelukan, ya kan? Iya. Kalau Anda bicara tentang hal semacam itu, dalam arti pemahaman saya, Anda ini menengahi di antara keduanya konsep tentang yang sudah ada di alam nyata ini, real, tidak butuh guru, ataupun memang dia sudah mendirikan guru sendiri. Ya, tergantung individu manusianya, ya kan? Lantas pertanyaan saya, apakah di antara makom itu ada di atasnya gitu? Tentang wayang ataupun dalang maksudnya. Ya, makom tertinggi adalah jadi penonton, enjoy saja. Nonton dalang dan nonton wayang, ya kan? Tidak jadi wayang, tidak jadi dalang, tidak jadi manusia, tidak jadi Tuhan. Nonton ayat-ayatnya Allah yang berlangsung pada diri kita dan diri orang lain. Itulah yang membuat kita hidup tenang, enjoy, bahagia. Kenapa? Karena semua ini pagelaran Tuhan, ya kan, Kang Mas? Iya, dalam arti konteks jawaban Anda ini kita hanya cukup mengawasi begitu ya, di antara keduanya. Sesungguhnya kalau yang merasa mengawasi masih manusianya, ya masih gagal. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjadi siapa-siapa. Jadi apapun yang diawasi, yang ditonton dan yang ditonton, dalang dan wayang serta yang menonton, yaitu dalam satu kesatuan Esa juga. Kadang jadi dalang, kadang jadi wayang, kadang jadi penonton, dimanapun duduknya enjoy saja. Lanjut, Kang Mas. Iya, dalam arti konteksnya tidak membilah-bilah kalau pendapat saya gitu ya. Karena pendapat saya, kita harus pertanyakan tentang kemurnian dalang itu sendiri. Apakah dalang benar? Apakah itu dalang asli atau apakah itu dalang palsu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu mestinya bagaimana itu? Memang kalau dipahami secara paham kemanusiaannya, ada dalang asli dan dalang palsu. Karena masih ada kepalsuan manusianya di dalam memahami. Namun di dalam paham ketuhanan, bila yang nyata hanya sang dalang, apakah ada kepalsuan? Jadi memang sang dalang itu bersembunyi atas dirinya, bersembunyi di wayang-wayangnya agar tidak kelihatan dalangnya. Kita pun juga selama ini nonton film, sang dalang bersembunyi dari apa yang ditampilkan di film-film itu, sehingga kita hanya menyaksikan apa yang terjadi di film itu tanpa kita ingin tahu siapa sutradaranya ini.
karena kita sibuk dengan film itu sendiri. Maka dari itu kita akan terbelenggu antara baik dan buruk, salah dan benar. Namun ketika kita sudah mengenal sutradara yang membuat film itu, maka kita bisa enjoy saja menyaksikan film itu karena sudah tahu ceritanya. Iya enggak Kang Mas? Iya, untuk duduk semacam itu saya sendiri belum tahu. Duduk Ya, ataupun awal ya, ataupun akhir daripada. Ya jangan duduk Kang Mas. Biarlah Allah yang duduk, kita mah enjoy saja. Kalau pendapat Anda, ya Laisa ini punya apa ya, dalam arti punya kursi bukan, atau memang tidak ada kursi? Ayo silakan. Kenapa Kang Mas? Iya, pendapat Anda ini sharing ya, bukan lagi. Iya, sudah ketemu, tidak usah dikejar lagi, sudah ketemu kan? Iya, dalam arti Laisa ini apakah punya kursi ataupun tidak, atau hanya sekedar inisial saja gitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan dan Tuhan merahasiai manusia. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya ini. Tapi bila manusia masih duduk di dalam kemanusiaan, maka banyaklah perbedaan. Maka sampai Islam terpecah berapa golongan. Saking sulitnya memahami ayat-ayat suci. Karena manusia tidak memahami ayat-ayat sucinya yang ada di dalam dadanya. Sehingga yang dipegang kitab suci yang di luar dirinya. Sehingga tambah jauh dari Tuhannya. Maka akhirnya berdebat terus tentang ayat-ayat yang di luar. Karena tidak membaca ayat yang di dalam dirinya. Jadi bila manusia sudah membaca ayat-ayat suci yang ada di dalam dirinya, maka sebenarnya yang membaca ya bukan manusia. Manusianya enjoy saja. Ya enggak Kang Mas? Karena yang membaca, yang berkalam ya Allah sendiri. Jadi kita menikmatilah. Itulah yang dimaksud orang-orang yang sudah kembali ke rahmat Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Itu Kang Mas. Kalau pendapat Anda, maaf ya, apakah Allah itu ada pasangannya, nama daripada selain Allah? Ada. Jadi di sini saya tidak menyebutkan Allah karena ini universal untuk seluruh manusia. Tuhan lah. Siapa pasangan Tuhan? Pasangan Tuhan adalah apapun dan siapapun yang diciptakan Tuhan, itulah pasangannya. Jadi siapakah pasangan Tuhan? Ya manusia, inilah pasangan Tuhan. Jadi bila manusianya masih berdiri sebagai Tuhan di dalam dadanya, maka selamanya ia akan di dalam hawa nafsunya, akan terbakar hidup di dunia ini, selalu panas, selalu merasa kurang, tidak menerima dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Namun bila manusianya sudah kembali Hawa, kembali kepada Adam, maknanya manusia kembali bahwa sebenarnya fitrah diri manusia ini tidak ada. Fitrah diri manusia tidak wujud, fitrah diri manusia tidak hidup, fitrah diri manusia tidak nyata. Tuhanlah yang nyata, Tuhanlah yang wujud, Tuhanlah yang hidup. Itulah akhirnya nikah kembali, akhirnya manusia kembali ke surganya Allah. Kembali bahagia lagi. Kenapa? Karena sudah langgeng hidupnya. Kenapa? Karena hidup itu adalah langgeng. Jadi kenapa Allah itu menghidupi manusia? Karena manusia tidak punya hidup.
maka dari itu dihidupi oleh Tuhan. Kalau manusia seumpama punya hidup, ngapain Allah menghidupi manusia? Wong manusia bila manusia punya hidup. Karena manusia tidak punya hidup, maka dihidupi oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi sebenarnya Tuhan yang dicari oleh seluruh manusia itu adalah hidup yang menghidupi dirinya sendiri. Tidak jauh Tuhan itu, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Lanjutkan, Mas. Apakah nama Tuhan itu ada di antara nama Tuhan lain selain Allah? Tuhan lain yang selain Allah ada. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak ada sesebutan. Allah itu hanya nama-nama Tuhan. Allah, Bapa, Yesus, Sang Hyang Widi Gusti, semua hanya nama-nama. Itulah pasangannya. Bahwa sebenarnya pasangan yang bernama adalah yang tidak bernama. Kenapa? Karena adanya nama-nama semuanya itu. Karena ada yang tidak bernama yang menamai itu semua. Jadi adanya manusia ini karena diadakan oleh yang mengadakan, yakni Tuhan. Jadi memang saling berpasangan. Kalau manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka semua yang berpasangan ini indah, esa. Tidak ada bedanya lagi antara Islam dan Kristen dan agama yang lain. Maka yang ada hanya keindahan, kekompakan, saling mengisi, saling menghormati, saling toleransi. Itulah keindahan kehidupan. Allah menciptakan seluruh manusia untuk kita kenal. Bagaimana cara kita mengenal? Ya, kenalilah Tuhanmu, engkau akan mengenal manusia. Bila engkau tidak mengenali Tuhanmu, engkau tak akan pernah bisa memahami manusia. Lanjutkan, Mas. Iya, penjabarannya luas ini, bahkan mentok ini. Kalau mentok saya kejar lagi, boleh? Alhamdulillah, untuk kejar-kejaran di sini berhubung sudah siap-siap saya mau adzan di musola ini, musolanya ini siap-siap sholat sholat zuhur. Jadi banyak sahabat-sahabat yang menuduh, oh Pak Enjo itu sudah tinggalkan syariat. Ya biarlah, memang saya meninggalkan syariat. Kenapa? Karena syariat yang saya lakukan bukan syariat saya sebenarnya. Anda pun juga begitu, ya kan? Nah, jadi saya mohon undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang tersilap. Semoga kita selalu bahagia dan selalu sehat, selalu aman, selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.